Kerajaan Hin yang juga dikenal sebagai Ian terletak di sebelah barat wilayah Angsi dan Shi, melampaui samudra yang luas. Berangkat dari perbatasan Angsi, seseorang naik kapal di Angu, berlayar lurus menuju Shi. Dengan angin yang baik, perjalanan memakan waktu 2 bulan. Dengan angin lemah bisa berlangsung hingga setahun. Dalam keadaan tenang, mungkin 3 tahun. Tanah yang dicapai di seberang laut ini disebut Shi Atas. Dari kerajaan ini mengalir sebuah sungai yang mengarah ke barat, bermuara di laut besar lainnya. Kota Buci Sun berdiri di Hashi. Dari ujung selatan wilayah ini, seseorang melanjutkan ke utara hingga mencapai Udan. Dari sana, bergerak ke arah barat daya, menyeberangi sungai dengan perahu perjalanan sehari, dan setelah itu melintasi aliran air lainnya, membutuhkan waktu yang sama. 3 kota penting menandai rute ini. Sebagai alternatif, berangkat dari Angu melalui darat, seseorang menuju utara ke Teluk Atas, kemudian ke barat menuju Shi, berbelok ke selatan untuk melewati WCI Sun. Setelah sehari berlayar untuk menyeberangi sungai, seseorang mengikuti garis pantai. Dari titik ini biasanya dibutuhkan 6 hari untuk menyeberangi C besar lainnya dan mencapai kerajaan tersebut. Darchin. Wilayah ini, Darchin, memiliki lebih dari 400 kota dan desa, membentang ribuan eli ke segala arah. Pusat kerajaan terletak di dekat muara sungai, dilindungi oleh tembok batu. Daerah ini kaya akan pinus, cemara, sephora, catalpa, bambu, alang-alang, poplar, willow, pohon payung, dan berbagai jenis tumbuhan lainnya. Penduduk menanam 5 biji-bijian penting dan memelihara kuda, bagal, unta, serta ulat sutra yang berharga. Mereka menguasai seni magis yang memesona, menyemburkan api, melepaskan diri dari ikatan dengan lihai, dan melakukan juggling dengan 12 bola secara menakjubkan. Pemerintah negeri ini mengikuti prinsip unik. Bila bencana terjadi akibat peristiwa gaib, mereka tanpa ragu menggulingkan penguasanya. Mereka memilih seorang yang lurus sebagai raja baru, sementara penguasa lama dicopot tanpa hak protes. Penduduknya bertubuh tinggi dan berkelakuan mulia seperti orang Tiongkok, tetapi mengenakan pakaian WHO. Tradisi menyebutkan bahwa leluhur mereka berasal dari Tiongkok pada zaman dahulu. Mereka selalu ingin menjalin kembali hubungan dengan Tiongkok, tetapi Angsi didorong rasa iri terhadap nabi-nabi mereka, menghalangi segala kontak. Kaum awam menguasai tulisan WHO. Kota-kota mereka memiliki kuil megah serta bangunan publik dan pribadi bertingkat. Bendera berkibar diiringi tabuhan jenderang, sementara kereta beratap datar melintasi jalan didukung sistem pos yang efisien. Kantor pos dan stasiun peristirahatan tersebar di wilayahnya, mirip dengan kerajaan tengah. Untuk mencapai negeri ini, orang harus berkeliling dari Teluk Atas Angsi. Penduduk hidup harmonis dengan pos penjagaan setiap 10 li dan stasiun pos setiap 30 li. Meski tidak ada pencuri, binatang buas seperti harimau dan singa mengancam pelancong yang tak terlindungi. Perjalanan hanya aman dalam kelompok besar. Kerajaan ini memiliki puluhan negara bagian fasal. Ibu kota kerajaan membentang lebih dari 100 cisli kelilingnya, menyimpan arsip resmi. Sang raja memiliki 5 istana yang terpisah setiap 10 li. Setiap pagi, ia berada di istana berbeda, memerintah hingga senja, lalu bermalam di tempat yang sama. Keesokan harinya, dia mengunjungi istana baru, dan dalam waktu hanya 5 hari, menyelesaikan perjalanan mengelilingi semuanya. 36 pemimpin atau jenderal ditunjuk untuk membahas peristiwa-peristiwa secara rutin. Jika salah satu dari mereka tidak hadir, tidak ada musyawarah yang terjadi. Setiap kali raja pergi untuk berjalan-jalan, seorang pria ditugaskan untuk menemani dia, membawa tas kulit. Mereka yang ingin menyampaikan permohonan menaruh permintaan mereka di sana. Setelah kembali ke istana, sang penguasa menganalisis setiap petisi dan memutuskan mana yang memiliki nilai. Bantal dan peralatan meja di istana-istana dibuat dengan shujing. Mereka menguasai seni membuat busur dan panah. Wilayah mereka terpecah menjadi berbagai kepangeranan, diubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti milik Raja San, Raja Luen, Raja Kilan, Raja Shandu, Raja Sifu, dan Raja Yuluo. Banyak kerajaan mikro lainnya ada, membuat tidak mungkin untuk menggambarkan semuanya. Kerajaan ini dikenal karena linennya yang berkualitas tinggi. Mereka mencetak koin emas dan perak dengan 1 koin emas bernilai 10 koin perak. Mereka memiliki kain bordir yang indah, konon terbuat dari bulu domba air, disebut kain tinggi atau kain she. Selain itu, mereka memelihara 6 hewan domestik yang menurut legenda berasal dari air. Dikatakan juga bahwa mereka tidak hanya menggunakan wol domba, tetapi juga serat kulit pohon atau sutra dari kepompong liar. Mereka menghasilkan wol yang halus, karpet yang elegan, permadani felt dan tirai. Semuanya dengan finishing yang sangat baik dan warna lebih cerah daripada yang diproduksi di Hidong. Praktik umum lainnya adalah membeli sutra Cina, membongkarnya, dan mengubahnya menjadi damask sutra Ho yang indah, menghasilkan keuntungan yang konstan. Atas alasan inilah wilayah ini menjadi
menjalin hubungan dagang dengan Angsi melalui rute maritim. Perairan laut asin dan tidak layak dikonsumsi, sehingga hanya sedikit yang berusaha menjalin kontak berhasil mencapai Tiongkok. Pegunungan di daerah ini menghasilkan batu giok kualitas rendah dengan 9 corak berbeda. Warnanya berubah sesuai keadaan, berganti antara biru, merah, kuning, putih, hitam, hijau, ungu kemerahan, dan biru tua. Saat ini, batu 9 warna serupa ditemukan di wilayah Iyai. Dutch Hin kaya akan logam seperti emas, perak, tembaga, besi, timbal, dan timah, serta menjadi habitat kura-kura suci. Harta mereka meliputi kuda putih berbulu kemerahan, badak bibir putih atau persegi, kura-kura, kerang, beruang hitam, darah naga, dan angsa berukuran besar. Kerang raksasa, akik, emas selatan, bulu kingfisher, gading gajah, giok rusa, jasper, mutiara bulan bersinar, mutiara bercahaya, mutiara putih murni, amber emas, dan koral merah. Mereka memiliki 10 jenis kaca atau enamel: merah, putih, hitam, hijau, kuning, biru, biru tua, biru muda, merah muda, dan ungu. Bertekstur halus, memiliki giok bersuara, batu mulia, kristal batu, dan batu semi mulia merah. Memiliki guarda korimau, mint, warna kebiruan, batu semi mulia, dan onyx atau giok polikromatik. Menyimpan 10 jenis karpet wall berbeda: kuning, putih, hitam, hijau, ungu kemerahan, merah pekat, biru tua, biru muda keemasan, dan lagi kuning. Karpet wall multicolor anyaman halus, berbagai warna, dan karpet wall kualitas rendah dengan 9 corak. Memiliki sulaman benang emas, sutra multicolor, sarung anyaman, kain berlapis emas, syal merah atau ungu, kain farlu, syal kain segar merah atau ungu, kain asbes, kain kasa sutra sangat halus, kain dasar, kain dodi. Kami memproduksi kain multicolor, termasuk tirai tau dengan latar belakang merah kirmizi yang berhiaskan sulaman. Kami menghiasinya dengan benang emas, dan lihatlah kelambu bundar dalam warna-warna cerah. Koleksi kami mencakup sekitar 12 varietas rempah aromatik, serta termasuk rute darat yang melintasi Darshin melalui Hai Bei. Sebagai alternatif, seseorang dapat berlayar ke arah selatan, mengikuti 7 komandan Shi, menjalin hubungan dengan budaya-budaya yang jauh. Ada juga jalur sungai yang mengarah ke Yongchang di Provinsi Yi. Alasan mengapa begitu banyak barang berharga berasal dari sana. Dalam catatan kuno, hanya disebutkan rute laut ke Darin, karena keberadaan jalur darat tidak diketahui. Di sebelah barat Darin terbentang sebuah laut. Di seberangnya mengalir sungai-sungai. Di balik sungai-sungai itu menjulang pegunungan megah yang membentang dari utara ke selatan. Lebih ke barat terletak Chi, dan di seberangnya wilayah Ba'an, tempat tinggal bangsa itu, Shiwangmu. Lebih jauh lagi terdapat Long Isha, diikuti oleh kerajaan-kerajaan Daxia, Qiansha, Sha, dan Uji. Ujung barat paling jauh yang dikenal adalah Shui, batas tertinggi dari tanah-tanah ini. Sang penulis Juan merenung bahwa telah diketahui, seekor ikan sungai kecil tak akan pernah memahami keluasan Yangtze, sebagaimana yang fana tidak mengenal siklus 4 musim. Apa alasannya? Yang satu menghuni ruang yang sempit, yang lain hidup sebentar. Saat ini aku bertekun mempelajari dengan cermat Darchin dan kerajaan-kerajaan eksotis lainnya. Namun, kusadari bahwa aku gagal menjelaskan sepenuhnya kepada mereka yang kurang terpelajar. Hal yang sama terjadi dengan teori-teori Xiang atau dugaan-dugaan di Techuan. Celakalah aku, dihukum untuk berjalan dan menghuni genangan, tak berarti yang ditinggalkan oleh kuku seekor sapi. Bahkan umur panjang Pangshu tidak diberikan kepadaku, dan takdir menolak hak istimewaku untuk menyaksikan keajaiban dunia. Aku tak pernah bisa menunggangi arus angin cepat atau menjinakkan kuda-kuda cepat untuk mencapai cakrawala yang jauh. Celakalah aku, sia-sia aku berusaha untuk merenungkan 3 bintang surgawi, sementara pikiranku terbang melintasi 8 tanah yang tak dikenal.